ngelihat berita ini nih udah ya ampun miris banget ya. Ini bupati termuda di Indonesia malah kedapatan korupsi dan nggak sendiri, dia ini bersama ayah kandungnya. Lah ini udah kayak aduh gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bekasi yang disinyalir tertangkap tangan OTT KPK melakukan tindak pidana korupsi bahkan saat dimulai dia menjabat. Dan untuk memanipulasi semua itu uang-uang hasil korupsinya, dia mengajak ayahnya seperti itu. Jadi kayak dia nih kalau nggak salah kerja sama tender proyek apa yang, jadi ada satu orang nih yang memegang tender proyek, jadi untuk proyek-proyek ini lewat dia nanti uangnya dimasukkan ke bapaknya kayak gitulah gitu. Tapi ini terlepas dari seperti itu, jadi kayak ini kayak miris banget ya, korupsi dilakukan oleh keluarga. Gila ya tuh gitu ya. Kita coba reaction pemberitaannya dari laman inilah_com gitu ya. Bupati Bekasi dan ayahnya kolaborasi grokoti dua negara. Proyek belum ada sudah cair cuan. Hah? Proyek belum ada cuannya udah cair. Waduh. Jadi setelah dilantik pada akhir tahun lalu, akhir tahun 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Setelah itu karena ini juga belum ada untuk uang ya, maka proyek-proyek nanti yang akan ada di 2026 dan seterusnya, dan sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang padahal proyeknya sendiri belum ada. Oh lah, ini proyeknya aja belum ada tapi dia udah minta duit gitu ya. Captionnya gimana dari inilah gitu ya. Kekompakan ayah dan anak memang hal yang baik, tapi jadi beda kalau soliditasnya digunakan untuk menggerogoti keuangan negara. Contohnya Bupati Bekasi Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang. Ayahnya ini seorang kepala desa ya. Niat jahat ayah dan anak ini kandas usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerimaan suap berupa uang ijon proyek yang belum ada gitu. Dalam perkara ini Ade dan Kunang diduga menerima uang muka proyek senilai 9,5 miliar. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan proyek yang dimaksud sejatinya baru direncanakan untuk dikerjakan pada tahun mendatang. Uang yang diterima tersebut sebagai uang jaminan atau ijon atas proyek-proyek yang belum berjalan. Oh iya ya, gue paham nih maksudnya. Jadi kan tadi ini SRJ ini emang sering jadi kontraktor untuk proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah mungkin kan ada kong kali kong nih, ini proyek tahun 2026 gitu kan ya, lo aja deh yang pegang tapi lo bayar ke gua, istilahnya kayak gitu ya nggak sih gitu, ke bupatinya kemungkinan kayak gitu. Nah uangnya nih kayak ditransfernya ke ayahnya. Kita baca komen netizen. Orang mah ngingetin anaknya biar jadi pemimpin bijaksana. Kalau udah gini mau masuk buku sejarah Bekasi sampai turun-temurun, kena sanksi sosial sampai keluarga turunannya, padahal udah kaya raya se-Cikarang gitu ya. Padahal kemarin ada calon yang lumayan bagus, malah si Koswara yang menang gitu ya. Kompak dah gitu, aman, mereka dilindungi dan dipelihara oleh negara. Waduh itu. Benar-benar solidaritas yang keren gitu. Ini sekelas bupati ya, beda lagi kelas menteri dan presiden ya gitu. Mantap, hidup dinasti gitu. Ini baru duet yang bagus. That's was Taufik collaboration. Itu kelebihan, jagalah dirimu dan keluargamu. Giliran ke keluarga Mulyono official KPK men. Parah gitu. Kok bisa mereka seberani itu gitu. Mengerikan gitu. Yang ini belum sekuat yang Ono gitu ya. Tujuan jadi bupati emang buat cari cuan, bukan untuk mengabdi kepada masyarakat. Pengen balik modal kayaknya, makanya kalau pengen jadi abdi negara jangan curang gitu. Innalillahi. Pak Purbaya tolong aset-aset tersangka untuk disita Pak gitu. Pantesan Bekasi banjir mulu, jalan pada rusak. Nggak taunya duitnya dimakan sama beliau. Baru ngejabat udah ngambil hal orang lain aja Pak gitu. Apapun partai jika melakukan korupsi sikat asalkan hukum dijalankan dengan benar oleh penegak hukumnya. Gitu. Halah beritanya rame di awal, ujung-ujungnya toh 6 tahun penjara doang, muak gitu kan ya. Nah itu tadi ya komentar, ini apa nih? Pejabat pribumi kenapa rata-rata seperti ini sih, bengis parah korupsinya gitu. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen nih, positive people terkait dari OTT ini. Nah gue sih sempat baca gitu bahwa ini katanya sih buat balikin modal kampanye atau gimana ya kalau dia sampai korupsi ini, kalau nggak salah sih dengar-dengar gitu. Tapi ya namanya pelaku korupsi ini tentu udah salah gitu kan, dan ini lagi-lagi dilakukan oleh keluarga. Tadi ada netizen bilang harusnya nih orang tua menasihati anaknya untuk jadi pemimpin yang benar. Ini malah dua-duanya keblinger gitu. Kalau menurut positive people gimana? Terus di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe Aksan Terima kasih. Wassalamualaikum.